Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang pagi ini mau menikmati hadirat-Mu Bapa. Karena kami rindu ya Tuhan menikmati setiap urapan, setiap curahan roh-Mu ya Tuhan, di dalam persekutuan kami, di dalam ibadah kami Tuhan. Kami mau dekat dengan-Mu Tuhan Yesus.
rohmu dalam hidupku, indah bersamamu, indah bersamamu, indah bersamamu selamanya. Sudah bersama kami menikmati curahkan roh Bapa, curahkan hadirat-Mu Yesus. Sungguh kami rindu Tuhan, menikmati baik-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Yesus Tuhan. Sungguh indah Tuhan bersama-Mu, sungguh nikmat Tuhan kasih-Mu. Hadirat-Mu nyata Tuhan, hadirat-Mu nyata Yesus. Hadirat-Mu nyata Tuhan, hadirat-Mu penuhi kami. Mari jemaat, kami sedang bangkit berdiri menikmati hadirat Tuhan. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Sungguh kami rindu Tuhan ini selalu bersama-Mu saat ini. Ku ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Bapa, menikmati setiap hadirat-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadirat-Mu, biarkan roh-Mu dalam hidupku. Indah bersama-Mu, ku ingin selalu
tiada lagi indah bersamamu, indah bersamamu, indah bersamamu selamanya. Saudara itu Tuhan Allah kita, saudara-saudara yang luar biasa untuk Tuhan Yesus kita. Sungguh Tuhan Yesus, kami saat ini rindu menikmati setiap ibadat-Mu ya Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Bapa. Di tempat ini kami bersama-sama ya Tuhan, mau memuliakan, mau memuji nama-Mu, dan kami juga mau menerima berkat firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami dimanapun kami berada, baik di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Tuhan, Kau memberkati kami semua. Kami siap Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu dan menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Semakin banyak ya yang beribadah di tempat ini, di gereja, dan kita terus berdoa. Biarlah Tuhan selalu berikan kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Haleluya. Itu kerinduan saya, mungkin juga Bapak Ibu semuanya. Mungkin 1 bulan lebih atau kurang kita melakukan ibadah online, dan saat ini kita mau penuh semangat memuji-muji nama Tuhan. Tuhan Yesus yang hebat, berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa kuat kuasanya Allah kita, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kuasanya Allah kita, Dia berjaya segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, kata nama Yesus, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat Allah kita, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat Allah kita, Dia bersama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan.
Bila sumbernya betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala iman. Betapa hebat, betapa kuat yes, Allah kita yang dahsyat. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita, Yesus namanya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat Dia bernama Yesus Raja segala kata siapa? Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Engkau yang hebat dan berkuasa. Dan Engkau juga sumber, satu-satunya sumber kekuatan bagi kami. Satu-satunya Tuhan bagi hidup kami. Katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu kupegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu syukur anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Satu-satunya sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu kupegang. Kau keyakinanku Tuhan, bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu syukur anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Hidup kami takkan pernah sama karena Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan bersama-sama, Yesus Tuhan Allah kita. Yesus Tuhan.
Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, sorak-sorai Tuhan Allah kita, sorak-sorai yang luar biasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami mau Tuhan hidup kami tak akan pernah sama, karena kami punya Engkau, karena kami punya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Karena kami punya Engkau, sumber kekuatan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan saat ini, karena kami mau menerima berkat yang luar biasa, berkat firman-Mu ya Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing. Bukakan hati kami Bapa. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Yes Tuhan. Timur. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit kami persilakan hamba-Nya. Kaulah kuat, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, hari ini kami boleh menikmati hari yang baru bersama-sama. Kami boleh memuliakan nama-Mu. Tuhan menyertai kami saat ini dan kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Demikian saudara-saudara kami yang ada di rumah yang menikmati ibadahnya Tuhan. Mereka juga merasakan damai sejahtera-Mu bersama-sama kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan berperkara lebih jauh lagi dalam setiap hidup kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kabar sukacita ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, setiap perkataan hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu Tuhan. Sekarang perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan dalam hidup kami. Kami perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersuka cita mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, acara Mubes di tanggal 14 sampai 16 musyawarah besar Gereja Penyebaran Injil berjalan dengan baik, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Dan ada pergantian di kepengurusan, hanya beberapa saja, tapi justru ada di kepengurusan ada penambahan dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Pimpinan Ketua Sinode kita tetap Bapak Dr. Peter Anggiat Napitubulu dan wakilnya Bapak Dionisius Panumbang dan perangkat-perangkatnya. Dan puji Tuhan saya kembali masuk di dalamnya di situ, di pelayanan kategorial, pelayanan anak-anak, pelayanan remaja, dan pelayanan pasutri. Saudara, banyak terobosan-terobosan yang memang sebelumnya kami catatkan, kami tuliskan di situ, dan ini harus kembali lebih menjadi berkat kembali
Dan makanya kemarin saya minta ada penambahan di bidang pelayanan di lembaga-lembaga itu. Ada lembaga pelayanan kaderisasi, ada pelayanan kontekstual yang tujuannya bersama-sama untuk memajukan pertumbuhan rohani kita. Yang kontekstual ini yang kadang-kadang tidak pernah diperhatikan, tapi justru itu yang menjadi modal kita. Karena kontekstual ini tidak kelihatan secara rohani pelayanannya, tapi berbentuk di komunitas-komunitas. Makanya di Gereja Penyebaran Injil kemarin saya mengumpulkan di GPI Manuel ini aja ada komunitasnya Nakes. Nakes itu komunitas tenaga kesehatan, dan banyak kemarin yang saya data, ada Bu Agnes, Dr. Abil, suami istri, serta keponakan, Bu Yeni, ya, Bu Rini itu termasuk Nakes. Ada lagi yang lainnya, Diana Anggraini juga masih belajar kalau dia belum lulus ya. Pokoknya yang sudah tenaga profesional itu termasuk masuk di tenaga kesehatan, karena komunitas ini hari-hari ini sangat penting dan banyak harus dibekali tentang kebenaran firman Tuhan, dan kemarin sudah dimulai yang ada di daerah Jakarta Pusat, yang terpusat di sana memang untuk tenaga kesehatan. Itu pelayanan kontekstual yang dimulai dari tenaga kesehatan. Saudara, selanjutnya di sini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kebenaran ini. Maka judulnya di sini mempertahankan kebenaran Allah. Mempertahankan kebenaran Allah, kalau di dalam lini pelayanan semuanya bidang pasti ada. Itu tergantung keberadaan kita, pilihan kita. Mempertahankan kebenaran itu ditugaskan kepada saya dan saudara, bukan kepada saya saja, tetapi Bapak Ibu Saudara yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara harus bertanggung jawab untuk mempertahankan kebenaran itu. Amin. Mempertahankan kebenaran. Nah, mempertahankan kebenaran itu harus sampai habis, harus mati-matian. Saudara, seperti mempertahankan kemerdekaan bangsa kita. Banyak yang gugur, banyak yang menjadi korban di situ, tetapi membuahkan hasil kemerdekaan bagi bangsa kita. Karena ada yang mau berkorban, karena ada yang mau menderita. Saudara. Jadi yang namanya mempertahankan itu memang harus habis-habisan, saudara. Supaya hidup saudara tidak dikuasai oleh kehidupan dunia, saudara. Saudara harus mempertahankan bagaimana roh Tuhan yang ada di dalam diri saudara itu bisa berjuang, bisa bertahan sampai habis. Sampai benar-benar saudara memberi hidup saudara kepada Tuhan. Haleluya. Itu mempertahankan. Dan mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang dimaksud tentang mempertahankan kebenaran ini yang ditulis oleh Kisah Para Rasul, dan pada waktu itu dialami oleh Petrus, saudara. Dan kita akan belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 18, yang sudah ketemu katakan amin. Kita akan baca bergantian di sini. Cek. Petrus, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18. Judulnya di sini di dalam perikopnya, Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Ini agak pindah nih. Bisa di setel nggak? Cek 1. Cek. Ya, dikecilin dikit aja. Kita baca bergantian, saya mulai. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Aku sedang berdoa di Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Akan tetapi untuk
kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisaria. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Mari kita baca bersama-sama 2-3. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Katakan amin. Haleluya. Inilah kebenaran, saudara. Kebenaran itu tidak bisa diperdebatkan. Haleluya. Kalau sesuatu kebenaran yang ujung-ujungnya menuju ke perdebatan, itu saudara akhirnya menjadi tidak benar lagi. Saudara setuju di situ? Itu akan menjadi suatu kepentingan diri sendiri yang akan muncul untuk membela kebenaran dirinya sendiri saja. Tapi kalau kebenaran biarkan saja, nanti yang membela itu Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara nggak perlu perdebatkan tentang keyakinan saudara kepada saudara orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang menentang kehidupan saudara. Nggak perlu, saudara. Kecuali ada orang-orang tertentu yang memang menjelaskan tentang pengajaran dan saudara tahu menguasai pengajaran yang orang lain itu berbalik untuk mengenal Tuhan. Tetapi saudara, kembali, kalau kuasa Roh Kudus bekerja itu yang memimpin saudara. Apapun yang saudara katakan itu akan menjadi suatu kebenaran yang menyatakan bahwa apa yang saudara katakan itu memang benar. Haleluya. Saudara nangkep di sini? Jadi oleh karena kuasa Roh Kudus lah, saudara mungkin dipimpin untuk berkata-kata itu. Tapi kalau saudara harus dengar-dengar, saudara harus diam, saudara harus diam. Jangan saudara membela diri. Amin. Haleluya. Sesuatu hal yang kecil sebetulnya tidak berkenaan tentang keselamatan saudara, yang tertulis tadi tentang hal sunat dan tidak bersunat, tentang makanan halal dan haram saudara, itu tidak berkentaan, tidak berlangsung untuk mempengaruhi kehidupan keselamatan kita. Haleluya. Yang mempengaruhi keselamatan saudara adalah ketika saudara memang berpaling dari Yesus, itu mempengaruhi saudara. Ketika saudara nggak yakin lagi, ketika saudara nggak percaya lagi akan apa yang Yesus telah kerjakan untuk saudara. Maaf saudara, jangan lupa nggak mematikan datanya. Sesuatu yang mempengaruhi kehidupan iman saudara, ya itu saudara. Itu yang saudara harus berpikir kembali. Kenapa mempengaruhi iman saudara? Sesuatu itu. Tapi kalau saudara memiliki keyakinan yang benar kepada Tuhan, saudara nggak perlu itu dibela. Kebenaran itu nggak pernah mau dibela, saudara. Karena kebenaran itu milik Tuhan. Amin. Haleluya. Artinya Tuhan itu nggak perlu dibela-bela. Amin. Tuhan memiliki kuasa yang besar yang melebihi dari kekuatan pikiran saudara. Haleluya. Amin. Jadi kalau mau membela Tuhan, saudara, itu sama dengan saudara lebih kuat daripada Tuhan. Padahal diri kita adalah harus bagaimana membawa hidup saudara, membawa kita itu bagaimana selalu merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan itu yang diperkenankan oleh Tuhan. Kalau kita membela Tuhan, kalau kita membela agama kita, apalagi aduh saudara, berarti diri saudara melebihi kekuatannya melebihi dari Tuhan. Amin.
Ya, kita berdoa buat saudara-saudara kita yang lain yang belum mengenal Tuhan, yang belum tahu bagaimana cara mengikut Tuhan. Mereka yang selalu meneriak-teriak, mereka yang selalu berbicara tentang kebenaran tapi nggak mengerti tentang kebenaran, saudara. Itu yang perlu kita doakan. Kita nggak perlu menghakimi. Haleluya. Jadi hal yang kecil di situ tentang makanan tadi sudah disingkapkan, bahkan Tuhan sendiri yang memperkatakan itu melalui penglihatan di situ. Terus melihat kain yang besar di situ, ada hewan yang di situ, hewan-hewan yang boleh dimakan atau yang nggak boleh dimakan, sudah oleh bangsa Israel pada waktu itu, sudah. Tapi Tuhan menyatakan sesuatu yang dihalalkan oleh Tuhan kita nggak berhak untuk mengharamkannya. Amin. Haleluya. Kalau saudara tentang makanan itu bisa saudara anggap haram, saudara. Kalau saudara memang nggak doyan, saudara paksakan itu, saudara. Amin. Kalau saudara nggak mau, saudara paksakan itu, saudara akan menjadi haram sendiri, saudara. Karena saudara nggak akan bisa memakannya. Tapi kalau saudara makanan yang ada di seluruh bumi, makhluk yang ada di seluruh bumi kecuali manusia, saudara jangan makan manusia. Nggak ada di sini bahaya di situ. Jadi semua yang diharamkan ini, semua yang dihalalkan itu, apa yang bisa dimakan, makan saja. Tidak perlu diperdebatkan hal yang seperti itu. Mungkin ada bahkan dari golongan kita pun yang tanda kutip, saudara, orang Kristen pun mungkin nggak makan segala sesuatu. Di situ ada berbagai macam, ada makanan-makanan atau hewan-hewan tertentu yang nggak dimakan. Saudara, nggak apa-apa, it's okay. Kalau dia bisa melakukan seperti itu baik, saudara. Tapi kalau kita nggak bisa melakukannya itu sesuai ukuran yang kebenaran firman Tuhan, ya sudah, jangan diperdebatkan. Haleluya. Kebenaran saat ini yang membawa kita sebagai orang-orang yang percaya harus bertindak benar, harus berani memperkatakan itu, saudara. Saudara jangan pernah takut di situ. Diingatkan kembali di sini ayat yang ke-7. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Sudah ini, sudah. Bangunlah di situ, sembelihlah dan makanlah. Apa yang tadinya nggak bisa kau makan? Wah, makan babi itu haram. Bagi teman kita pun juga ada yang mengharamkan makan babi. Kenapa makan babi haram? Saudara, nggak perlu diperdebatkan, wah dengan ilmu kedokteran, dengan ilmu kesehatan dan seterusnya. Kalau Tuhan menghalalkan, saudara, tidak satu pun yang berhak untuk mengharamkan. Dokter Abel suka babi juga ya? Dagingnya. Bahkan lemak babi itu daripada lemaknya sapi itu, kalau istri saya lihat, dilihat dulu, saudara. Kalau mau makan ini lemaknya diukur dengan ukuran lemaknya, betul gak kira-kira? Ternyata lebih aman lemak babi, saudara. Dan sekarang banyak teman-teman saya itu, saudara, saya kira gak doyan, saudara. Karena memang kalau dilihat, saudara, waduh, 5 waktunya oke, saudara. Jangan kita, saudara, bangsa Israel itu bukan 5 waktu, 7 waktu bahkan. 5 waktunya oke, teman saya nih pakai songkok, gak ukuran semuanya, saudara. Dan saya tanya, lah kenapa? Oh emang enak kok. Dia nyangkanya emang enak. Bahkan dia tahu ayatnya ini di sini nih. Saya ditunjukkan di Kisah Rasul ini, saudara. Saya cuma ketawa aja, ya kan? Dan dulu memang enak, semua ciptaan Tuhan itu yang bisa dimakan, makan saja. Ya sudah, saudara. Bahkan saya aja ada yang tertentu di situ yang memang saya enggak. Ya kalau yang ini saya nggak makan ya, saudara. Tapi ya karena yang namanya teman saya yang lainnya juga, saudara, dia istilahnya apa ya, bandel, apa? Bukan bandel, mau ngerjain saya, saudara. Ya akhirnya semuanya saya makan, saudara. Apa yang ada di sini ya nggak, maksudnya binatang yang nggak pernah saya makan. Saya sampai absen satu persatu apa yang saya nggak pernah makan, semuanya pernah makan. Bapak Ibu Saudara mungkin bilang, oh ya pendetanya geragas, saudara. Bukan masalah geragasnya atau nggak geragasnya itu, saudara. Saya itu nggak doyan itu sama tikus, saudara. Tapi ketika di Manado, tikus dimakan, saudara. Mungkin saudara menyangka, wah ya memang tikusnya tikus pilihan, tikus hutan, tikus apalah, saudara.
Tapi yang namanya tikus, saudara kalau tahu ekornya mungkin sudah nggak doyan makan gitu. Kalau di pasarnya kan, pasar di sana itu ada pasar ekstrim namanya. Waduh, makanan apa aja, dari binatang apa aja, dari ular, belang melata sampai semuanya, kaki 4 semuanya ada. Apa yang di pasar di sini nggak ada? Kemarin yang di Jakarta diributkan saudara gara-gara jual anjing di situ kan ramai di situ. Di sana apa aja, saudara? Itu bukan berkenaan dengan keselamatan kita, bukan mempengaruhi tentang keselamatan kita. Amin. Yang mempengaruhi keselamatan itu tadi yang saya katakan. Kalau saudara mulai berpaling, kalau saudara mulai nggak yakin, kalau saudara mulai khawatir tentang iman saudara, saudara cek, saudara. Kalau ada rekan-rekan kita, ada teman yang lain, ada sesuatu mungkin mendapatkan segala sesuatunya mudah dengan cara mungkin harus dengan jampi-jampi dan sesaji-sesaji, saudara. Jangan yang itu. Itu yang ditentang oleh Tuhan. Itu yang ditentang dengan kebenaran. Hidup mati saudara itu di tangan Tuhan. Amin. Hidup mati saudara itu bukan di benda-benda yang lain. Hidup mati saudara itu bukan dipengaruhi oleh manusia, tapi benar-benar oleh karena Tuhan. Amin. Haleluya. Di sini lagi. Tetapi aku berkata tidak, Tuhan tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Sudah saya katakan tadi. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisaria. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku, kami masuk ke dalam rumah orang itu, saudara. Utusan itu, dari perkataan ini, dari kesaksian ini meyakinkan orang dari golongan tadi. Jadi di Kristen ini pun ada golongan-golongan juga. Masalah tentang sunat, tidak bersunat, saudara, itu enggak mempengaruhi tentang keselamatan saudara dan saya, amin. Kalau saudara mempunyai anak, nggak mau disunat, ya ojo dia saudara, karena itu memang keputusannya. Tapi kalau saudara bisa menjelaskan tentang kesehatan ini baiknya seperti ini, oke, kalau itu masuk logikanya bisa diterima, silakan. Kalau nggak bisa terima juga nggak apa-apa, saudara. Kalau saya punya teman, saudara, bahkan punya saudara-saudara, ya kan? Itu juga nggak sunat, itu juga nggak mati, tuh. Ini saya nggak ngomongin tentang pornografi, tentang porno, saudara. Saudara terus balik, nah Pak Pendeta sunat atau enggak? Enggak. Terus yang jawab siapa, saudara? Kalau dari masa kecil saya, saudara-saudara saya mesti tahu. Oh iya, dulu saya sunat. Ya sudah, saudara. Enggak perlu diperdebatkan. Yang masuk di gereja sini harus diabsen. Yang sunat siapa, yang enggak sunat siapa? Enggak bisa seperti itu. Ini tidak mempengaruhi tentang karya Tuhan, tentang keselamatan itu. Amin. Haleluya. Makanya dijelaskan dengan pernyataan Roh ini. Pada waktu itu susah sekali untuk menjelaskan mereka. Disisihkan orang dari golongan-golongan yang tidak sesuai dengan ketetapan pada waktu itu tentang Taurat itu. Ini yang harus kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Semua yang tidak mempengaruhi kehidupan kita tentang keselamatan bisa dijalankan. Haleluya. Amin. Sekarang yang kita harus pergumulkan tentang hidup saya dan saudara, bagaimana keselamatan yang kita terima, yang Bapak Ibu Saudara terima ini, saudara, harus bisa dibagikan pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu aja, saudara. Belum menerima kebenaran. Katakan yang belum menerima kebenaran. Kalau dia sudah menerima tapi dia nggak mau melakukan, itu urusan mereka. Haleluya. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini tentang kebenaran. Yang penting saudara sudah membagikan itu. Dan kemarin dari Mubes itu ada tata tertib semuanya di situ. Tata tertib tager, tata gereja, tata tertib pendisiplinan orang-orang yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maksudnya orang-orang di sini rohaniwan, saudara. Rohaniwan kalau tidak mengajarkan kebenaran itu, saudara,
dapat teguran. Dan saya lihat di situ semuanya standarnya adalah Alkitab, semuanya standarnya adalah firman Tuhan. Apa yang ditulis tata tertib itu, yang ditulis oleh peraturan gereja penyebaran Injil, semuanya berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan. Lah kenapa harus dibuat peraturan? Makanya kemarin itu, saudara, berarti peraturannya ini dibuat untuk siapa? Ya untuk semua. Berarti enggak? Bagaimana dengan kebenaran firman? Sama. Cuma ada tatanan-tatanan di situ. Aturan-aturan itu supaya mereka harus mengikutinya. Ya kalau orang dunia mengatakan peraturan dibuat itu untuk peraturan dibuat untuk dilanggar, saudara. Sebenarnya kalau saudara dalam peraturan yang ada di dunia ini, tata tertib lalu lintas itu aja, saudara. Karena kita harus tertib berlalu lintas. Saudara kalau nggak menaati peraturan itu, saudara pasti ada menerima resikonya, menimpa akibatnya, kena tilang lah. Terima kasih. Kena tilang dan mungkin kena sanksi-sanksi yang lain. Itu tata tertib. Coba kalau saudara ini ya nggak langsung kena tilang aja. Saudara menerobos lampu merah. Wah nggak apa-apa Pak. Ya. Mungkin di perempatan yang satu ini nggak apa-apa. Tapi di perempatan yang lain menerobos lampu merah, jarak sekian detik itu sudah lainnya sudah pada jalan. Saudara pasti akan celaka, betul nggak? 1-2 kali saudara nggak apa-apa. Wah ini salah keburu-buru. Makanya kalau ada cerita tentang pertanyaan guru kepada muridnya, untung anak saya nggak menjawab pada waktu itu. Lampu merah berhenti, ya kan? Lampu hijau berjalan, lampu kuning cepat-cepat Pak, tancap gas. Enggak. Untung anak saya nggak jawab seperti itu di sekolah. Bukan berarti setiap kali saya lampu kuning saya menerobos, berarti kan nggak itu. Anak saya melihat, oh lampu kuning berarti hati-hati. Memang harus direm aja sudah. Ikuti itu peraturannya. Itu peraturan, dan peraturan itu dibuat mungkin, saudara. Makanya beberapa waktu yang lalu Pak Jogi pernah punya statement. Jadi mengikuti aja alur lalu lintas, tidak usah perlu pasukan pengawal. Pasukan pengawal nggak apa-apa, tapi ikuti alurnya lalu lintas. Maksudnya jangan seperti pejabat-pejabat yang lainnya. Jadi lampu merah ya berhenti lampu merah saja. Jadi sebetulnya peraturan itu dibuat, ketetapan itu dibuat, ya yang membuat pun juga harus mentaatinya. Pemerintah pun sebagai yang menetapkan peraturan itu juga harus mentaatinya. Bukan berarti harus ada pengecualian. Ya kalau kita lihat memang ada ambulan itu memang ada tata tertibnya, aturan tambahannya, saudara. Kecuali, saudara, ketika lampu merah kok ada ambulan yang sedang berjalan, saudara. Ya harus diberi jalan itu yang diutamakan. Nah, yang berjalan itu si ambulan atau mungkin pejabat. Nah, pejabat itu juga tanda kutip juga. Ini ada aturan tambahan di situ. Bukan berarti yang membuat ini karena kepentingan-kepentingan tertentu yang harus menyelesaikan tugas itu yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Makanya mungkin untuk mempercepat, untuk memperlancar, ya harus melewati lampu merah itu. Dan semua tatanan itu juga harus diikuti. Nah, sama saudara. Cuma saudara, di sini mungkin tidak ada penghukuman secara langsung. Ketika saudara tidak mentaati firman Tuhan, nggak ngapa-ngapain itu. Ketika saudara nggak taat dengan firman Tuhan, nggak apa-apa tuh, nggak ada apa-apa. Tapi saudara, pada hari akhir nanti, makanya kuasa Roh Kudus itu menuntun saya dan saudara bagaimana saudara harus bertindak benar. Amin. Peka dengan suara Tuhan yang sudah ditaruhkan di dalam diri saya dan saudara. Roh Kudus, roh yang berdaulat itu, roh yang sama, membawa saya dan saudara menuntun dalam kebenaran itu. Cek terus, latih terus supaya saudara dengar-dengaran dengan suara Tuhan yang saudara alami. Haleluya. Saudara akan lebih mengerti bagaimana saudara akan bertindak, bagaimana saudara melakukan kehidupan saudara ini. Dari tuntunan roh Tuhan yang
sedang bekerja, yang sedang saudara alami saat ini, terus latih supaya saudara lebih peka lagi. Saudara lebih peka lagi, saudara akan mendengar suara Tuhan, bahkan secara audible, saudara. Bahkan seperti berkata-kata itu, saudara. Itu terus saudara latih. Saudara mungkin bisa melihat seperti Petrus, saudara, penglihatan. Bisa, saudara. Makanya kenapa kok sudah seperti ada pembatasan yang kita tidak ada penyampaian nubuatan, tidak ada penyampaian penglihatan atau visi dan seterusnya. Saudara, ini karena waktu, saudara. Kalau saudara mendapatkan penglihatan kepada orang yang dituju, sampaikan saja secara langsung. Konfirmasi kepada orang yang memang mendapatkan. Kalau saudara mendapatkan penglihatan tentang diri saya, sampaikan saja secara langsung pada saya. Ini karena aturan, karena tatanan itu tadi, saudara. Masa PPKM, di mana ibadah yang memang dibatasi waktunya, dan sebentar kita akan mengakhiri juga. Waktu terbatas, paling lama 1,5 jam. Makanya dulu di Jakarta, di Surabaya sudah ada mempelopori sebelum PPKM. Gereja apa? 1 jam saja. Cuma 1 jam ibadahnya total semuanya, dari penyembahan, ujian sampai khotbah selesai, 1 jam saja selesai. Dan ternyata peminatnya banyak sekali di situ. Enak deh kok, cuma 1 jam. Nah, ini masalahnya bukan lama atau tidaknya sekarang. Kembali dalam kehidupan saudara. Enak ibadah cepat apa enak ibadah suwe? Halo? Enak cepat lah. Sebentar ketemu Gusti yuk. Gimana saudara? Enak lo cepat apa lo suwe? Ini bisa, saudara. Ini khotbahnya mutar-mutar, diputar-putar, jauh-jauh, ini bisa ini, saudara. Halo? Sesuai dengan tuntunan Tuhan. Haleluya. Terima kuasa Roh Kudus saat ini. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus ini yang bekerja. Roh Kudus ini yang memfilter pikiran saudara, menyaring pikiran saudara, mana yang tidak berkenan, mana yang berkenan, saudara, untuk saudara lakukan sebagai ketetapan firman Tuhan itu. Haleluya. Roh Kudus itu, roh yang sama. Kalau saudara saat ini memang waktunya selesai, ya selesai, sekarang ibadah selesai. Perhatikan di situ. Baik, saudara. Sebentar ini saya akan menyampaikan di ayat yang terakhir. Ayat 17 di situ. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, pada mulai saudara mengenal Yesus Kristus, bukan semenjak dari kandungan saudara. Itu secara keturunan, secara lahiriah saudara mendapatkan itu. Tapi bagaimana saudara nangkep bahwa saudara percaya, menyerahkan hidup saudara sepenuhnya pada Tuhan, itu yang dicatat ini. Ini yang tertulis ini. Dikatakan, jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Haleluya. Perubahan itulah yang membawa kehidupan saudara. Kebenaran itulah yang menuntun saudara menjalankan kehidupan ini. Amin. Roh Kudus itulah yang memimpin saudara. Ini yang benar ini atau tidak benar. Haleluya. Ini yang mengukur saudara. Saudara harus mengarahkan diri kepada siapa? Itu Roh Kudus. Tuhan sudah percayakan itu kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Siapa yang percaya Yesus? Katakan amin. Saudara diberikan kuasa itu. Roh yang sama, yang menuntun saudara. Sesuatu yang gak benar atau yang benar, mana yang saudara pilih di situ. Itu Tuhan sudah tetapkan. Kalau saudara masih melenceng saja hidup saudara, mungkin saudara, aku masih baik-baik aja kok seperti ini. Mungkin saat ini. Tapi waktu Tuhan, saudara, itu yang akan mengubahkan saudara. Bahwa sesuatu yang gak benar itu harus disingkirkan dalam kehidupan saudara. Harus disingkirkan dalam pikiran saudara. Roh Kudus itu pekerjaannya seperti itu. Segala sesuatu yang gak benar dalam hidup saudara, itu yang harus disingkirkan. Dan yang mengalami saudara, yang menyerahkan hidup itu, ya saudara sendiri. Itu yang namanya pertobatan itu tadi. Haleluya. Pertobatan di mana yang mengubahkan hidup saudara.
yang membawa saudara, yang menuntun saudara dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Jadi saudara, kebenaran firman Tuhan itu ditetapkan pada setiap orang yang percaya, dan kita harus pertahankan itu sampai habis. Kita harus menyerahkan semuanya sampai habis, saudara. Mempertahankan itu mati-matian. Itu yang dimaksud mempertahankan kebenaran itu, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Berikan ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Ungkapkan dengan lagu dan pujian dalam penyembahan. Haleluya. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kau lancarkan hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Pasti mentari bersinar begitu dalam segala perkara. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman dalam-Mu. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna. Pelindungku, batu karang yang teguh, benteng keselamatan. Kaulah Tuhan, perisai pelindungku, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, katakan sepasti. Haleluya Yesus. Kira lama-lama, kira lama-lama, kira lama-lama. Haleluya. Kira lama, kira lama-lama. Sepasti mentari. Oh
Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupanmu. Tuhan ada di dalam. Nikmati hadiratnya saat ini. Ia membawa damai sejahtera dan sukacita itu. Engkaulah damai sejahtera dan sukacita. Engkaulah kekuatan, engkaulah penghiburan. Pelindungku, batu karang yang teguh, benteng keselamatanku, Kaulah Tuhan. Parisai, amin. Dialah yang membela kebenaran itu. Dialah menyatakan kebenaran itu di dalam kehidupan saya dan saudara. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Sama-sama pujikan ini. Engkaulah perisaiku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Di depan. Haleluya. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Mengucap syukur kasih setiamu Tuhan. Kaulah yang bertata di atas pujian kami. Kau yang saat ini bekerja ya Tuhan Yesus. Karyamu nyata dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu yang tercurah di tempat ini ya Tuhan, kami boleh rasakan damai sejahtera itu. Mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Kalau hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu itu yang tidak terbatas, yang menuntun kami kepada kebenaran yang sejati itu. Tuhan memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, mengucap syukur dengan segala keberadaan kami. Dan terlebih Tuhan di masa pandemi ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden beserta jajarannya, Kabinet Indonesia Maju, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka boleh membawa bangsa kami kepada kemakmuran, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan sertakan dalam setiap kehidupan para pemimpin-pemimpin kami. Biarlah roh takut akan Tuhan menyertai mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mereka boleh mengerjakan tugasnya dengan sesuai dengan kehendak hati-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Menjauhkan dari kepentingan pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan memberkati pemerintahan dari gubernur, bupati, demikian juga wali kota, camat, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia ini kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan memberkati. Demikian juga
wakil-wakil rakyat MPR, DPR kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati mereka. Mereka boleh bersinergi bersama-sama untuk membangun negeri ini. Damai sejahtera Allah menyertai mereka. Tuhan memberkati keamanan bangsa kami. Demikian satuan tugas COVID-19 kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. TNI, Polri, tenaga kesehatan, para medis, perawat, dokter, Tuhan kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam ketenangan-Mu, Tuhan Yesus, menjalankan tugasnya. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Untuk keamanan bangsa kami Tuhan, kami serahkan bangsa kami. Perlindungan-Mu nyata, proteksi Tuhan Yesus bangsa kami. Tuhan kami serahkan bangsa kami ke tangan kuasa-Mu. Menjauhkan dari teror ya Tuhan Yesus, ancaman-ancaman dari luar, memberikan juga pikiran-pikiran yang selalu memecah belah bangsa kami. Semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat Tuhan yang setia Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kasih dan perlindungan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Darmianto, Tuhan pulihkan kesehatannya, syaraf-syarafnya. Tuhan memberkati kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Bu Sri ya Tuhan Yesus, Bu Ani, Sri Mulyani, Bu Sri Manap ya Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati organ tubuhnya ya Tuhan, ginjalnya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan pulihkan, Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kesembuhan yang sempurna. Tuhan kami berdoa untuk Bu Karyati, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kesembuhan mujizat yang Tuhan sudah nyatakan, kesehatan yang menyertai di dalam nama Yesus. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami. Bu Sukiar kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Di masa tuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kuasai roh, tubuh, jiwanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kendalikan pikirannya ya Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terus setiap hari ya Tuhan Yesus membawa perkataan doa bagi anak cucunya ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak-Mu yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan kami berdoa juga untuk Bu Ani, Apriliani ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Tuhan jamah di masa tuanya juga Tuhan Yesus. Usaha pekerjaannya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan Yesus satu persatu. Engkau tilik setiap hati kami masing-masing. Setiap pergumulan doa setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengerti mereka, isi hati mereka ya Tuhan. Engkau yang mengerti apa yang saat ini dipergumulkannya ya Tuhan Yesus. Setiap jemaat Tuhan di tempat ini, segala kesesakan, kelemahan, masalah yang dihadapi oleh setiap jemaat di tempat ini, Tuhan campur tangan-Mu menyertai. Tuhan membukakan pintu-pintu itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita sama-sama arahkan wajah kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang selalu memberkati kita dan menyertai kita. Kasih-Nya yang begitu nyata membawa engkau dalam kesatuan. Dijauhkan kehidupan nikahmu dari perceraian dan perpecahan. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah ternak usaha apa yang kau usahakan. Tuhan akan memberkati usaha dan menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Apa yang telah kau perbuat untuk Tuhan, Tuhan akan melipat kali gandakan sesuai dengan janji firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyertai kita, dan dengan setianya Tuhan akan menjemput saya dan saudara pada harinya, kedatangan yang kedua kalinya, yaitu harinya Maranatha. Kita semua yang percaya sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada pengumuman dari multimedia, silakan. Shalom Jemaat GPI Immanuel Kediri. Arta Gereja Sepekan. Tanggal 26 September tahun 2021. Ibadah Raya Minggu diadakan bersamaan dengan pentahbisan Gembala Sidang GPI Immanuel Kediri. Ibadah turut dihadiri oleh Dewan Penasehat dan pimpinan Pusat Sinode Gereja Penyebaran Injil. Ibadah diadakan secara onsite dan live online pukul 5 sore. Berikut jadwal penata layanan Ibadah Raya Minggu. Tanggal 26 September tahun 2021. Worship Leader, Saudara Andreas. Singer, Saudara Juan, dan Ibu Yolanda. Aser, keluarga Bapak Sarjono. Kolektan, Saudari Yemima dan Adelia. Ibadah doa malam. Diadakan setiap Rabu pukul 19 melalui online.
Praise dan worship dilayani oleh keluarga Bapak Dodik Setiawan. Demikian Arta Jemaat sepekan, sampai jumpa di pertemuan ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi besok hari Minggu depan ibadah dimulai pukul 5 sore dan sekaligus pentabisan gereja, pentabisan gembala. Nanti pimpinan pusat berserta perangkatnya datang saudara di tempat ini. Ya, memang acaranya mendadak. Kemarin barusan selesai mubes, ternyata acara pentabisan juga gembala untuk sahabat saya Yoel Bega sebagai gembala sidang di Surabaya. Jadi karena pimpinan pusat kalian datang, karena di sana dimulai pagi, sorenya langsung datang ke Kediri untuk acara di tempat ini. Sekaligus untuk pentabisan itu banyak undangan, nanti kita berdoa dan nanti saya akan berbicara dengan pengurus apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Mohon kesediaannya, mohon bantuannya juga, karena saya tidak bisa berpikir sendirian, saya perlu bantuan Bapak Ibu Saudara. Jadi nanti didatangi oleh Bapak Peter, Dr. Peter Anggiat Napitupulu, Bapak Robert Nathan sebagai bendahara, Bapak Timotius Wijaya sebagai sekretaris, suami istri mereka datang bersama-sama. Demikian juga Dewan Pembina Bapak John Bega, mungkin juga nanti virtual Pak Daniel Dianto sebagai anak founder kita Gereja Penyebaran Injil juga nanti akan secara virtual. Tapi kalau yang datang di tempat ini sudah pasti Pak Peter suami istri, Pak Robert suami istri, Pak Timotius suami istri, Pak John Bega suami istri, dan beserta timnya. Itu nanti kita bicarakan, dan kita akan selesaikan ibadah. Silakan pimpin pujian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari silakan yang bertugas.
syukuri